orang pedalaman itu seperti itu, ya cenderung orang Afrikan ya, cenderung orang Afrikan, bentuknya seperti itu. Kemudian baru diinstal ini ini Ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian diinstal ruh dan malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh. Kemudian juga kepalanya menjadi semakin besar, dahinya juga menonjol. Tadinya dahinya trepes karena volume otaknya bertambah. Jadi ketika diinstal malaikat dan diinstal ruh, volume otaknya bertambah. Jadi apakah ruh itu otak? Ya terserah. Apakah malaikat itu berada di otak? Ya terserah kita menafsirkannya. Yang jelas ketika menjadi Homo sapiens, ketika menjadi Adam, itu mampu berbudaya. Berbudaya itu artinya dia bisa berpikir, kemudian bisa mengembangkan diri dengan karya-karya. Kalau berbudaya kan cipta, rasa, karsa. Jadi daya ciptanya berkembang, daya rasanya berkembang, kemudian juga ada kehendak untuk membuat karya-karya tertentu, seperti membuat rumah, seperti memasak, menciptakan peradaban. Jadi ketika orang berbudaya, maka orang tersebut menciptakan peradaban. Nah, kalau monyet kan sampai sekarang nggak pernah bisa bikin rumah, nggak pernah bisa bikin sepeda, nggak pernah bisa masak. Mbak motor, mbak motor. Yang nggak pakaian. Ya itu kan karena peradaban manusia, bukan peradaban monyet sendiri. Ya, jadi begitu. Mungkin masuk kategori tipikal arif. Arif. Iya. Arif dalam artian dia mau bereksperimen gitu ya, dengan keyakinan yang ada dalam dirinya. Keyakinan dan prinsip. Meskipun ada juga suara yang menyatakan bahwa sesungguhnya itu bukan Charles Darwin. Charles Darwin itu hanya yang mempublikasikan, tetapi yang melakukan penelitian itu bukan dia. Di situ ada penyimpangan-penyimpangannya. Ya sebetulnya kalau Darwin mengatakan Pithecanthropus ini adalah manusia kera. Cuman ditafsirkan oleh Ernest Haeckel begini ya, bahwa Darwin mengatakan kera dan manusia memiliki nenek moyang yang sama. Karena tidak masuk terminologinya. Kalau yang tepat, yang tepat terminologinya itu kera dan manusia sama-sama memiliki nenek moyang. Dari sini. Jadi teorinya begini. Kamu tahu siapa Darwin? Karena orang-orang buang intelektual. Ada salah satu ininya apa? Analoginya begini. Jerapah tuh katanya dulunya itu lehernya pendek. Karena dia tuh kalau makan itu di pohon, daun pohon, jadi dia selalu mendangak gitu. Lama-kelamaan, bulan, tahun, jadi lehernya jadi panjang katanya begitu. Ya itu nggak bisa dari teori kawin silang bisa. Kawin silang kan begitu disebut leopat ya. Leopat itu orang dengan makan tutul lah. Kawin silang. Udah situ dulu ya, kita membicarakan Darwin dulu supaya kita jangan negatif siapa Darwin. Darwin kan dikecam banyak orang. Itu tafsirannya keliru. Ada apa dia mentafsirkan keliru? Ada kepentingan bendera dia yang misleading di situ ya. Nobelnya nanti dia pemenangnya, Ernest Haeckel yang menyimpangkan.
Karena apa? Kera dan manusia sama-sama memiliki nenek moyang. Berarti kan beda-beda. Bukan nenek moyangnya sama. Karena itu dari jenis primata ya. Primata itu apa ciri-cirinya? Ya rainya bulat, matanya di depan. Gampangnya begitu ya. Punya 5 jari, ada ibu jari, ada sidik jarinya. Itu jenis primata. Manusia itu beda duduk. Tapi yang jelas primata. Manusia bagian dari primata. Kera itu loh, bukan monyet. Monyet nggak ada hubungan. Kalau primata itu makhluk sosial, Bang. Ada kebersamaan. Kalau monyet kan tidak. Kalau monyet itu suka sabotase. Maka zaman Nabi Musa juga, iya, ashabat-sahabat bunuh kirodatan hosiin. Jadi orang yang suka bersabotase menghalang-halangi ibadah kayak monyet kok ditangani kan tidak pemideret baik. Bukan makhluk sosial. Kalau primata makhluk sosial dari situ ya. Nobelnya di situ oleh Ernest Haeckel, akan benderanya yang berkibar di situ. Padahal di terminologi bahasa ini ada penyimpangan tafsiran. Distorsi. Ya dari situ primata. Jenisnya jenis primata termasuk manusia. Itu makhluk sosial. Kalau monyet kan bukan, nggak ada hubungan. Ya diekstrimkan lagi, Darwin mengatakan manusia dari monyet. Monyet nggak ada hubungan dalam terminologinya itu kan. Darwin juga kayak monyet. Kera, iya kera. Kera bukan monyet, monyet bukan golongan kera. Lain ya. Ilmuwan ini. Iya. Nah, bakal monyet tuh karakternya karakter untuk karakter sosial. Oh beda ya. Intinya si primata itu primata dari golongan kera, tapi masing-masing memiliki nenek moyang. Berarti kan masing-masing bukan sama-sama. Ya sama-sama memiliki nenek moyang, bukan nenek moyangnya sama. Lainnya pribadi konsekuensinya ya karena saya itu mengklaim bahwa Darwin mengatakan nenek moyangnya sama, akhirnya kan eksperimen buru tengkorak, ditemukan tengkorak gede ditarik ke anak ini pada kepalanya ditemukan, coba cari rahangnya bulatnya mana negara saja ketemu, bukti contohnya kartu jumur gitu, ukurannya pada sih diterapkan terbang. Wah ya bener gitu berarti sih ketek zaman dulu di gede kan. Padahal di sininya rongga. Kalau rongga itu berarti kan bisa begini. Itu kan kalau itu kan enggak cuma begitu, enggak bisa rongga. Itu ketahuan. Kacaunya di situ. Iya, memang ukurannya sama tapi enselnya pas. Kalau pas berarti kan nggak bisa goyang. Sedang manusia kan goyang, berarti longgar. Kalau pas kan berarti bisanya begini, ya bukan. Patah maning. Ya dengan analisa ilmiah ya. Iya. Patah lagi. Dan gitu aja kira-kira. Ya supaya kita juga setuju Darwin itu siapa. Iya bukan orang semua orang, Darwin orang hebat. Cuma disimpangkan tafsirannya. Ya walaupun di akademisi kadang ini juga ya dari itu ada sebagian golongan tuh. Oh iya. Tapi yang jelas kan menjadi pemicu orang untuk berpikir. Jadi seperti ini Bang pertanyaan. Kalau tadi Bang Ben mengatakan motif untuk penelitian dari teori Charles Darwin untuk mendapatkan penghargaan Nobel ya, itu kan dari PBB ya. Iya. Nah, seperti ini. Pada era itu Nobel itu ya sangat begitu mewahnya kan. Itu kan politik pada saat perang Hitler zamannya. Iya. Kalau Ernest Haeckel kan dari Inggris. Kemudian ke sini ya memasuki era sini. Penghargaan Nobel ini tidak begitu semenarik seperti dulu gitu. Ya. Nah, kemudian juga seperti Antonio Guterres ya, itu Sekjen PBB itu. Terkadang memberikan penghargaan Nobel itu sekarang tuh selalu saja terjadi apa istilahnya? Kontroversi selalu saja. Nah, ketika ini apalagi ada isu perperangan dunia sekarang, dunia kan sudah tidak baik-baik saja.
Iran dengan Israelnya, Amerika dengan Rusianya dan sebagainya. Nah, sekarang ini tiba-tiba jadinya kok Nobel ini diberikannya kok ke ini ya, ke orang-orang yang bukan menemukan penelitian gitu. Ya itu kan kepentingan politik untuk mencari dukungan, simpatisan. Kalau Darwin sih nggak banyak bicara yang gerakan seperti itu. Ini kan hanya pengembangnya saja kan hampir begitu. Malah yang ironisnya malah dari kalangan umat Islam khususnya ya, dari orang Islam malah hampir tidak ada yang pernah dapat penghargaan itu. Iya, karena mau misalnya mandek di Nabi Adam manusia pertama sih. Padahal bahkan dijelaskan fil ardi khalifah, kalau khalifah itu diterjemahkan pengganti atau penerus, berarti kan ada yang diteruskan. Ya setelah Nabi kan teori khalifah, berarti khalifah kan penerusnya Nabi. Adam sebagai khalifah penerus, berarti ada yang diteruskan kan begitu. Atau pengganti berarti ada yang diganti, artinya ada sebelumnya ini. Terminologinya kan begitu. Apa ahli mantek balago orang lengkap teman. Kalau kata pengganti tentu ada yang diganti kan begitu. Ini ilmunya dari dari linguistik hermeneutika. Iya, meneruskan. Jadi Adam itu bukan manusia pertama meneruskan, berarti ada yang diteruskan. Ya kalau kalian tahu ada satu hadis yang bunyinya begini. Allah menciptakan beribu-ribu Adam. Innallaha khalaqakum yata'allafa abu Adam. Yata'allafa kalimat begitu bagi, tapi diterjemahkan 100.000 ya boleh. Maka beribu-ribu Adam. Sudah nanti dianggap ada manusia pertama kan. Kemudian ada yang yata'allafa Adam. Ya soalnya kalau tidak direspon pendapat kamu nanti ya selama ini kita negatif terus sama Darwin karena kan Darwin orang hebat kalau cuma disisahkan pikirannya ada kepentingan keragaman manusia sama-sama memiliki minat moyang keragaman manusia sama memiliki minat moyangnya sama kan oh ya nggak selesai ya makanya siapa dulu bukan kalau siniaga kita David ngomong kalau kita jadi orang hebat ya bisa kita katakan dia nanti ya bukan kiora terima ya silakan sampai di sini penemuannya boleh ya karena sering sekali kiai itu menghujat Darwin tuh dia nggak tahu persis bagaimana teori Darwin tetapi menghujat Darwin sama seperti itu kan teori Darwin seperti itu ya. Berarti masih banyak ribuan teori yang belum ditemukan. Ya belum, banyak. Tak terbatas ini. Darwin nggak banyak mengungkap tentang itu ya. Ya. Hanya itu ide besarnya saja Darwin tentang evolusi. Ya bukan cuma pada hewan manusia ya, pada tumbuh-tumbuhan juga ya evolusi dah itu karyanya. Ya, di Indonesia sebetulnya banyak juga Darkim, Darwin. Tukang bangun Iya, Bang Islam diterima bisa di itu. Bunga sarannya mangawin. Mangawin gitu ya. Gambarannya tafsirnya disempang surah Kalam. Iya. Ya nakana kudu ngaji primata di kehidupan beraja kaku begini. Ada sini kalau sih. Apa itu primata? Berapa jenis? Bentuknya seperti apa? Baru kita batek-bateknya kolai budaya kan begitu budaya. Bila di kiai pada jadi kaku-kaku, kan kita bikin macam kiai itu. Iya. Iya. Ngaji di mata dikit. Kalau siapa Korean kan? Kagok dari
Ya, jadi selama ini memang di dunia pesantren memang dibatasi ya kajian itu. Sangat dibatasi. Bahkan eh, sudah ditetapkan bahwa kitab-kitab yang mu'tabaroh itu ini. Jadi yang patut dikaji. Yang lain itu nggak perlu dikaji. Nggak ada penafsiran, cuma ngaji tafsir. Iya. Iya, bukan menafsiri penemuan baru ada Itu kan cuma mengikuti sana. penjelasannya yang saya udah Munir Iya. Besar itu. Iya. sesuai sana. Nah, makanya semuanya juga percakapan masih fikih. Buya Sakur itu mengenalkan dunia pesantren dengan kitab-kitab yang asing. Kalau dulu itu Buya sering ngaji kitab bahasa Inggris tapi diarabkan. Seperti kitab buku-bukunya Dale Carnegie itu sering dikaji sama Buya. Yang ngaji utawi iki-iku. Diandalkan mereka ya. Hah? Iya. Seorang kan sesat gitu. Ya kajian yang sekarang saja. Yang nanti sesat. Iya. Ya sekarang aja seperti ngaji tafsir fi Dhilalil Quran. Itu kan nggak mutabar, itu kajian politis itu. Quran dikaji secara politik dan sosial politik ya. Selama ini kan Quran dikaji secara fikih. Ya, itu saya Nah, Masih jauh temennya. Buya mengenalkan itu. Kemudian juga hikam, oke lah, hikam itu dikaji di banyak tempat. Tetapi Buya mengenalkan Iqadhul Himam, syarah hikam yang berbeda. Banyak syarah hikam, tetapi semuanya itu juga mengarah ke fikih. Kalau Iqadhul Himam itu betul-betul tasawuf, kajian tasawuf, psikologi. Jadi dikenalkan dengan kitab-kitab yang asing. Tapi ya akibatnya yang sering disesat-sesatkan orang. Artinya membuka pemikiran di kalangan dunia pesantren untuk kenallah dengan kitab-kitab yang lain. Jangan dianggap kitab-kitab tertentu saja yang dianggap sah. Ya. Jadi seperti ini Pak, ini ya 2009 itu pernah Gus Ulil, Gus Ulil kan waktu itu pemimpinnya Bapak Noprianto, pemimpin Sekjen JIL, Jaringan Islam Liberal itu. Nah dia kan sudah mengenalkan paham JIL ke kalangan akademisi kampus-kampus itu. Tapi nggak menyeluruh ke kalangan bawah, ke akademisi saja. Nah kemudian ketika respon para mahasiswa ini menyukai paham JIL, saya juga salah satu orang yang menyukai paham JIL. Kemudian Gus Ulil ini dipanggil sama forum Kiai Muda di Jawa Tengah atau di Jombang dia. Kemudian datanglah ya Gus Ulil. Di situ diadili oleh beberapa kiai yang katanya kan NU, orang NU populer. Hampir saya lihat tayangannya di YouTube. Kasihan saya lihatnya. Nih, coba saya segini orangnya. Cuma saya yang beda. Bagaimana tidak ada satupun pembelaan terhadap Gus Ulil. Ini nentang. Saya bingung ini NU arahnya kemana? Sama JIL kok terjadi tabrakan seperti ini? Kesannya bahwa forum Kiai Muda di situ tuh menginginkan bahwa Gus Ulil udah jangan kasih paham JIL di Indonesia, nggak pantas sih. Padahal kalau ditelaah lebih jauh sama pendiri NU-nya ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu hampir ada kesamaan programnya JIL sama itu hampir ada kesamaan. Kan gara-garanya Gus Ulil itu yang jadi garis besar kenapa dipanggil sama forum Kiai Muda di situ kan Al-Quran itu perlu catatan kaki. Nah itu yang bikin kontroversinya tuh sampai diundang lah di situ. Nah banyak lagi Kiai Akil pernah juga di situ ternyata alih-alih diskusi, isinya bukan diskusi tapi hujatan. Ada beberapa tokoh yang diundang tuh. Mungkin ada yang sempat tidak hadir karena tahu isinya seperti itu sih. Jadi untuk mengembangkan sesuatu yang baru tuh di Indonesia tuh ya nanti ketemulah sama yang kayak gini-ginian yang katanya forum Kiai Muda. Bisa bilang ini Kiai Muda kepikirannya kayak gini. Bisa tidak berbakat untuk jadi kiai, orang kiai kayak gitu.
Tapi Ki Agil udah meninggal, yang ada Kang Syahid Agil Sirot. Itu 2009, iya kan Agil Sirot. Iya, bener Rana. Bener kan Sirot yang dari Kementerian Syahid Agama. Agil Sirot. Rekam jejak digitalnya juga masih ada di YouTube Kementerian. Kalau Ki Agilnya sudah meninggal berarti itu tadi Ki Agil dong. Ya. Iya mungkin. Iya benar. Ya begitulah memang resistensi dari ulama-ulama di mana-mana, bukan hanya di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia masih mending, mereka masih bisa hidup. Kalau di luar negeri itu dibunuh. Ketika ada orang bersuara lain dengan mayoritas, dengan pendapat mainstream, itu ya dibunuh. Bahkan oleh negara juga dianu. Tapi tidak terjadi itu. Tidak terjadi sama Muhammad Abduh dari Mesir, Reza Pahlavi dari Iran, enggak terjadi seperti itu Pak di sana. Kalau para filsuf tuh Reza Pahlavi itu dari Iran tuh, dia kan ke barat-baratan pemikiran. Nah begitu dikembangkan di Iran, emang awalnya terjadi resistensi. Nah, lambat laun masyarakat mulai memahami. Nah, endingnya sih memang tidak dibunuh, cuma terjadi kudeta gitu waktu itu. Nah, iya sih memang selalu di Indonesia mending, masih cuma ngolok-ngolok tiba lah. Kalau ini itu, kalau di Islam ini ya. Tapi kan negara-negara kayak contoh Muhammad Abduhnya dari Mesirnya, Reza Pahlavi dari Iran itu semuanya ini bagus lah untuk ini tak ditiru sama kita nih, masyarakat kita ini. Tapi ya kita juga bingung siapa Muhammad Abduh, siapa Reza Pahlavi kan? Ya, seringkali juga persoalan agama itu sangat terkait dengan urusan politik. Bahkan kalau Bang John sih bilang bahwa agama itu ya politik sebetulnya. Iya, lahir dari politik, untuk kepentingan politik. Untuk kepentingan. Cuman jadi persoalan kenapa agama diakidahkan gitu gitu. Setuju Bang. Argumennya apa? Setuju. Agama itu sama dengan politik ya Bang. Baru yang bapak main agama ya. Yung kaedah kan banyolan bahasanya tapi kaedah beda akidah kan. Ya beda dongeng diakidahkan kondukan republik kondukan mata 2007 anjurnya Mazhab apalagi. Berarti yang lebih merdeka tuh orang-orang agnostik. lah ya iya Betul nggak? ya itu kembali fitrah. Iya. Ya, orang agnostik, orang ateis itu merdeka. Orang-orang yang merdeka dengan keyakinannya ya. Ya, dan harus diakui bahwa orang-orang yang punya pendidikan yang lumayan cenderung menjurus pada agnostik. Kalau sudah lebih parah lagi, jadinya ateis. Dan itu banyak terjadi juga di negara-negara Islam. Termasuk di Arab sendiri, persentase ateis itu semakin meningkat. Di Arab, di Iran. Di negara-negara yang menerapkan syariat Islam itu tumbuh berkembang orang-orang ateis. Karena Islamnya nggak mau berkembang. Kikuk. Iya. Islamnya kikuk. Iya. Sementara peradaban selalu berkembang. Islamnya camplang. Iya, jadi mengikat fitrah. Maka ya bisa jadi ya lama-lama ya ditinggalkan. Ya betul Bang, setuju. Berarti agama itu sama dengan politik. Kalau wadahnya sih bisa jadi wadahnya nggak bisa dihilangkan, tapi ajarannya kan yang tinggal. Akidah. Berarti orang-orang yang beragam secara sejati itu Rusia. Gimana? Ya entah sejak kapan berdirinya agama. Sebetulnya kan manusia kan berperadaban. Di dalam peradaban itu kemudian orang bikin sekat ya. Ini yang sakral. Peradaban yang disakralisasi itu disebutnya agama. Padahal itu bagian dari peradaban aja.
Ya dengan si kaum-kaumnya sebutnya kaum Nabi Musa, kaum Nabi ya, kaum kan kita Islam itu dengan agama yang lainnya juga ikut minimalkan dengan wadah agama. Jadi sih tidak ada. Di Al-Quran sendiri nggak pernah disebut dinul Islam, itu nggak ada. Inna Allah Islam. Yang lama sebenarnya diartikan komitmen ya. Ya komitmen dengan sesama, komitmen kalau inna dina inna Allah berarti kita komitmen dengan Tuhan. Dengan Islam bersama. Ya karena Islam itu keniscayaan. Artinya setiap makhluk itu pasti Islam. Ya wiwitan kersem ya Islam, kucing ya Islam. Anak ini Anak sing mana gereja, Iya, Bu. mana gereja, Kristen. Siswa saya Gendram. Doni dibilang paus, Kristen. Katolik, pakai wakos Katolik. Pak, kalau perbedaan antara negara liberal, ya saya juga ini secara terminologi ya, kan kalau beda nama berarti beda makna. Ya kan? Ada liberal, ada negara sekuler, ada lagi, ya apa tuh perbedaan antara sekuler dan liberal? Nggak ada, itu kan cuma sebutan. Nggak ada Kenapa? negara liberal Amerika, nggak ada. Kan di Indonesia kan kalau itu kan wah sekuler nih, kiai sekuler, Buya kan Buya, Buya sekuler seperti ini, wah ini sekuler nih, paham Ya sekuler. kata pendiskreditkan itu atau penegasi bagi yang tidak suka begitu mengatakan begitu. Paham saya kan Kalau sekuler dia kan enggak. antara undang-undang yang diciptakan negara yang mencakup orang banyak, jangan ada kaitan-kaitan agama di situ dalam undang-undang itu, betul tidak? Ya itu yang Ya. disebut sekuler. Iya kan begitu kan sekuler kan, kalau saya kan. Kalau Ya. kalau kata saya mah sekuler itu tujuannya bagus ya untuk menyelamatkan satu negara tersebut. Tapi yang banyak juga sih dari kalangan saya yang anti sekuler, kayak sekuler itu kayak sesuatu yang tidak baik dalam satu negara. Sampai saat ini di Indonesia. Kalau saya pribadi mah mungkin nggak mengarah ke ideologinya, mungkin ke kepentingannya. Kalau kepentingannya sama, ideologi beda juga jalan gitu. Tapi kalau kepentingannya beda, sebagus apapun itu ideologi ya bakal ditentang. Cuma berbicara sebenarnya cuma berbicara kepentingan aja. Iya kepentingan. Ya kalian beragamalah, cuman kan peraturan negara ya harus mencakup orang banyak ya kan. Kalau agama silakan masing-masing selera kalian gimana, itu kan gitu kan. Tapi jadinya agama itu politik. Iya. Makanya saya katakan Rusia sebagai negara yang istilahnya tidak terlalu terbelenggu dengan agama, bisa dikatakan mereka beragama secara Iya jadi merdeka. umat ini terjepit dualisme karena diakidahkan. Padahal asal kata ini kan dari tiga kata paling terkenal ya, antara religi, nikahnya agama, negara din. Coba kita buka satu kita. Din juga dari kata dasar dain kan bisa hutang. Atau din di situ bisa komitmen kita atau pertanggungjawaban kita ya. Kalau religi itu dari bahasa Latin religare, kembali persatuan. Ya, mikirnya agama bahasa Sanskerta ya, anti curang. Itu kan kalimat kemanusiaan kabeh. Lalu ketiga-tiganya diakidahkan. Karena dari akar katanya itu bukan akidah. Religi kembali bersatu. Dan komitmen. Agama anti curang. LYD. Ya karena kita mengenal struktur bahasa selain itu. Ya makanya itu kenapa diakidahkan. Nah dari kita terjepit dualisme, bingung. Antara iya dan tidak kehidupan kita, iya dan tidak. Bandara bagus, jangan ada kata tidak. Kalau kita kembali fitrah alam, harus siap.
Oke, Iya. balik ke laptop. Ya, jadi urusan sekuler sebetulnya orang punya tafsir macam-macam ya tentang sekuler. Tetapi awal munculnya sekuler itu adalah di masa revolusi industri ya, Revolusi Prancis berarti. revolusi Prancis di masa of Clarung. Karena waktu itu sebetulnya dari gereja sih di Eropa itu kekuasaan gereja itu begitu kuat. Iya. Negara itu dikuasai oleh Iya, gereja. iya. Nah, kemudian ada orang-orang yang pinter, mereka membentuk satu kelompok yang Illuminati, sekarang dikenal Iya, Illuminati. Itu sebetulnya sejak itu. Nah, itu orang-orang pinter, orang-orang kaya, kaum borjuis yang merasa sangat tertekan dengan dengan kekuasaan gereja yang begitu kuat gitu. Sampai ilmu juga nggak bisa berkembang. Yang monumental kan Galileo yang dihukum itu gara-gara tidak sesuai dengan gereja. Nah, orang-orang itu membentuk Illuminati. Jadi Illuminati itu bukan sepenuhnya orang-orang Yahudi ya. Itu orang-orang pintar, orang-orang kaya yang menginginkan kebebasan dari cengkraman gereja. Satu gerakan. Maka mereka itulah yang mendorong yang namanya sekularisme, melepaskan diri dari Dari terkungkungnya gereja. Dan kemudian kan terjadi revolusi Prancis seperti itu. Dan mereka berhasil lepas. Jadi sekuler itu kemajuan yang luar biasa di dunia Eropa sana ya, di dunia orang-orang Kristen. Tetapi di kalangan orang Islam itu dikecam sekuler itu. Iya. Karena dianggap memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan duniawi. Orang Islam pengennya semuanya harus syar'i, ya itu, Pak. disyariatkan semua. Mohon maaf ya, ketika komunis masuk ke negeri ini, apakah ya mohon maaf ya saya agak ekstrem ini. Ketika komunis masuk ke Indonesia ini kiainya pada jerimpet nih Pak. Seandainya saja ideologi itu bisa kita adopsi, Brian Nuri benar. Wah, ini nih. Ya kita nggak bicara baik buruknya ya, yang jelas kan kalah. Kalau kalah itu dipojokkan, dan itu aja. Beli dulu PKI ini Indonesia yang belakang dia. Iya. Pihak yang menang ya nggak tahu baik atau buruk, tapi kena menang berkuasa ya itu aja kata kuncinya. Kalau yang menang itu yang punya sejarah. Iya, kalau kasih prinsipnya begitu aja, kata kuncinya saja. Enak lagi Seperti ini, kalau komunis ya masuk di Indonesia ya, nanti akan terjadi Uni Soviet sama seperti Uni Soviet. Nanti akan terpecah belah. Jadi ada negara Cirebon, nanti ada negara-negara lain. Coba Uni Soviet itu emang dulunya negara terbesar, kemudian pecah belah karena sistem komunisnya banyak negara-negara bagiannya yang nggak setuju. Jadi Ukraina keluar, terus Yugoslavia keluar, Slovenia, Slovakia kan pada keluar gara-gara sistemnya waktu itu Lenin nggak salah, dan Lenin tuh sistem komunis begitu kuat gitu kan, masuk ke Uni Soviet. Bisa juga Indonesia jadi seperti itu, negara Jawa Barat. Ya tolak ukurnya bukan begitu ya, kita kan punya budaya masing-masing. Iya. Kadang pengaruh budaya itu mempengaruhi. Mungkin saja budaya di Soviet, Rusia dan Indonesia kan tidak sama. Iya. Walaupun sama-sama itunya benderanya, istilahnya ya, tapi bisa jadi kan kejadiannya nggak sama. Budaya. Mungkin di budaya masing-masing. Ya tapi yang jelas kalau kalah ya udah tinggal langsung besarnya saja. Ini yang beri apa kalah nih. sudah udah kasih masak kok. Jadi dia kita bakal yang menang. Saya jahat itu bakal menang ya bagus sekali. Ya. Ya, padahal tentang sekuler itu Nabi ngajarin sekuler. Betul Pak. Ya sekuler kan timbul dari Illuminati. Illuminati juga kan bahasa Yunani ya, Illuminare artinya menerangi. Jadi mana buruknya orang menerangi, penerang. Illuminare bahasa Yunani. Paketnya Illuminati.
Jadi ya apa? Ya berusaha profesional gitu. Ketika urusan ini ya jangan dicampur adukkan. Namanya juga menerangi kan. Iya. Jobnya ini apa? Urusan agama ya udah biarin dengan ritual-ritual. Jangan menghukumi ilmu pengetahuan, jangan menghukumi macam-macam. Ya Nabi, kalau hadis itu benar, itu Nabi kan ada diceritakan, ditanya oleh seorang petani kurma tentang bagaimana cara menanam kurma yang bagus. Ya Nabi merasa nggak tahu, bukan wilayah saya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu sekularisme loh. Sekularisme yang diajarkan oleh Nabi. Udahlah urusan duniamu kamu lebih tahu. Jangan diacak-acak ya. Jangan diacak. Ya, teori iluminasi kemukakan. Makanya paketannya kan kalau peripatein. Peripatetik itu ya peripatein kan teori ya peripatetik pragmasana kan dari bagaimana kita lingkungannya ini. Peripatein karena kan mengitari. Oh lingkungan ini ya khusus tuh lingkungan itu peripatein dengan iluminasi. Paketan Aristoteles peripatetik iluminasi. Ya pakai filosofi yang bagus, cuma pada pelaksanaannya yang suka-suka penguasa. Tidak dipersoalkan itu. Peripatetik itu salah satu tokoh-tokohnya saya pernah belajar tuh, salah satunya tuh Avicenna, bukan Bang? Iya, yang peradaban Islam Avicenna, terus Ibnu Sina melahirkan Avicenna, terus Ibnu Khaldun dengan teori circle-nya ya kan. Ya, jadi peripatetik itu untuk mengkondisikan segala-gala pusat tepat jod mengenai. Teori peripatetik. Dan pada kenyataannya semakin peradaban semakin modern, semakin kehidupan semakin kompleks, itu kan spesialisasi kan semakin terjadi di mana-mana. Nah, kan begitu. Ya contohnya aja, kita aja sakit dulu, ini sakit, siapapun yang sakit itu kesambet. Maka tiba-tiba mati, ya nonjok. Wis lorik. Ya sekarang macam-macam itu. Sakit anasing, sakit gula, ginjal, dan lain sebagainya. Dokter aja dulu sih cuma dokter umum, sekarang kan dokter macam-macam. Termasuk dokter gigi. Dokter gigi itu udah khusus ya. Sekarang itu banyak yang lebih khusus lagi. Gigi atas, gigi bawah, gigi geraham, ada spesialis bedah gigi. Itu semakin spesifik semuanya. Kopi aja itu mereknya aja macam-macam. Semakin spesifik. Dulu kopi satu macam, kemudian dibedakan Robusta dan Arabica. Sekarang Robusta juga ada berapa macam, Arabica ada berapa macam. Terus ditanamnya di gunung apa, itu beda lagi. Gunung itu tapi sebelah mana, itu beda lagi rasanya. Karena tempat itu Beda perusahaan. Menentukan Beda peluang. Beri peluang banyak. Nah itu berpeluang banyak pekerjaan, betul. Ya karena manusia semakin banyak ya. Kalau pekerjaannya cuma itu aja ya. Orang ya akasing pada mati, bisa mangan. Jadi begitu Bung ya, kita perlu menggarisbawahi dikit pendapatnya tidak bagus ya. Nggak tahu kalau di sini sama nggak dengan di Rusia Soviet sana ya. Karena kalau dasar komunis itu kan dari kata komunitas itu kan berarti kan ada kebersamaan ya komunal. Berarti di situ kan misalnya pecah belah itu mungkin saja kan faktor budaya dan kebijakan penguasanya kan begitu ya. Iya betul. Iya. Yang paling berpengaruh maka bicara begitu. Dan komunis itu tidak mesti ateis ya. Kita di sini kan seolah-olah sudah mengaitkan kalau komunis itu ateis. Ya terus sudah dinegasi, bukan dinegasi. Yang kalah sih. Ya padahal kan perjuangan ekonomi, bukan nggak ada urusannya dengan agama. Karena ada argumen pencitraan bahwa kalau itu sulit kita bingung kalau kita berkata
Apa bang? Kata Sandi ya. Kata Sandi. Oh iya. Terus dia sih yang menang deh kebetulan kayak pencitraan dulu ya wes tinggal mengono. Jadi bagaimana kata Sandinya? Ya kata John Locke sendiri, udahlah begini saja. Pemerintah itu hanya masyarakat bayar pajak, ya kan kata John Locke. Lu ini aja deh, maksudnya kata John Locke, urusi stabilitas kami, tapi kebebasan berekspresi kami jangan pemerintah ikut intervensi, gitu kata John Locke. Itu kata Prabowo juga gitu. Iya. Iya. Iya, John Locke filosofinya filosofi hukum dan peraturan. Ya. Ya sebetulnya menyangkut banyak hal sih di dunia politik, dunia pendidikan, dunia ekonomi. Ketika seorang filosof berbicara sebetulnya pancarannya itu kemana-mana. Kembali. Iya, belum berangkat dari tadi ya. Wanada ashabul a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ya di sini seolah-olah orang-orang al-a'raf itu mengolok-olok ya. Jadi sepertinya tidak sesuai dengan predikat al-a'raf. Jadi sebetulnya ini memberikan menyeru wanada itu menyeru ya seolah-olah berbicara begitulah hasilnya ketika kamu itu harta yang kamu kumpulkan itu tidak akan bermanfaat bagimu dan juga kesombonganmu itu telah mencelakakanmu. Itu kan nggak seperti itu, tetapi mereka itu berbicara kepada orang-orang yang dekat dengan mereka, artinya dengan sahabat-sahabatnya. Jadi wanada itu nggak pidato gitu. Jangan kita soalnya di sini diterjemahkannya itu menyeru kan kayak woi. Nada nudia nuding bisa nganggo suara. Bisa nganggo isyarat. Atau bakal pangeran ya gerakannya gerakan natiwan ya jadi nada nuding. Ya bisa juga menudui orang-orang yang mereka kenal gitu. Jadi nggak berbicara secara keras kepada banyak orang, tetapi hanya kepada mereka sahabat dekatnya saja. Jadi ini pembicaraan yang halus sih dengan teman-teman yang dekatnya itu, diajak ngobrol lah. Agar mereka sadar ini karena mereka bijaksana. Kalau menyeru kemudian berpidato misalnya itu sungguh jauh dari istilah al-a'raf. Iya. Mereka ngajak ngobrol, ngajak ngopi kepada orang-orang yang selama ini tastakbirun gitu. Mereka yang sombong, nggak mau menerima informasi yang baru, tidak mau mencoba trik-trik baru di dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan aspek apapun, sehingga mereka mendapatkan kecelakaan, kerugian, kemunduran, kegagalan dan lain sebagainya. Jadi ayat ini nih aneh nih. Ini kalau konteksnya surga dan neraka, kemudian
mengatakan bahwa al-akrof yang merasa al-akrofnya Iya. kemudian ngomong kepada orang yang enggak al-akrof, Iya. kamu enggak ada gunanya, berarti kamu bertetangga. Artinya tetanggaan ya, bukan suci orang marah. Iya. Artinya dalam konteks ini kemudian orang kaya itu lebih riskan gitu terhadap. Kalau pemahamannya semacam itu, orang kaya itu akan lebih riskan masuk kerangka daripada. Iya. Nah kemudian saya jadi coba kita review ke belakang gitu. Kalau kita tadi ditanyakan sama Maulana, Pak Prof itu ya orang yang punya wisdom gitu, kebijaksanaan, orang yang bijaksana, orang yang berbudaya. Coba bayangkan Kanjeng Nabi ditanya begitu. Iya. Ini kan kita menerjemahkan dalam konteks yang sekarang ini sangat mudah sekali untuk bisa bahwa Akraf itu adalah sesuatu yang orang yang berbudaya. Kemudian Darwin sampai ke sana kan, Iya. sampai ke Darwin, sampai ke ente mana tadi? Saya nggak ikut tadi dari mana tadi? Iya. Iya. Artinya dalam konteks sekarang kita bisa seperti itu. Tapi coba bayangkan pada saat Nabi Rasulullah itu menceritakan bahwa saya mendapatkan wahyu ini. Al-Aqraf. Sangat belum. Ya kan? Iya. Apalagi kemudian ditanya, apakah Al-Aqraf itu adalah wisdom? Adalah orang yang berbudaya? Enggak tahu. Berbudaya itu, apalagi budaya itu tadi cipta rasa karsa. Enggak tahu. Saya enggak tahu. Berbudaya itu mengandung cipta karis. Rasa karsa. Lu boro-boro saling telu. Ya kan? Artinya kalau konteks ini kemudian saya yakin bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi menceritakan ini ya tidak sesederhana yang saya gambarkan tadi. Mungkin saja seperti ini. Tetapi, nah ini dia. Bahwa sahabat-sahabat Nabi itu jangan-jangan orangnya cerdas atau sudah berbudaya. Nah pertanyaannya, mungkinkah Quran itu diturunkan di Arab lah katakan. Di zaman Rasulullah itu di Mekah gitu. Yang konon katanya dalam pemahaman kita, sesungguhnya ini menjadi kontradiktif gitu. Ketika kita mengatakan bahwa di situ jahiliyah, di situ orang itu masih istri motor cici, di sana kalau laki-laki dibunuh, kelahiran laki-laki itu. Artinya itu anu sekali gitu. Absurd. Ya kan sesuatu yang primitif gitu. Primitif banget dalam pemahaman kita loh seperti itu. Tetapi kemudian dalam ayat ini ngomong motor kita apa gimana? Iya. Jadi jangan-jangan bisa saja bahwa Quran itu diturunkan di daerah lah, saya tidak mengatakan bahwa di Jakarta ya atau di Cirebon gitu. Tetapi bisa jadi turun atau saat itu Kanjeng Nabi audiensnya atau sahabatnya ini adalah orang-orang yang sudah berbudaya, orang-orang yang sudah punya kecerdasan lebih daripada orang yang sebelumnya. Tapi kalau kita gambarkan bahwa pada zaman Rasulullah mendapatkan wahyu itu orangnya masih kayak gitu itu kan primitif banget. Bahkan kemudian kita mengatakan pemahaman orang jahiliyah itu adalah orang yang bodoh, ya kan? Tapi ketika kita kaji bahwa jahiliyah itu adalah bukan orang yang seperti itu dalam kondisi sekarang, tapi dalam kondisi waktu itu sampai kita menerjemahkan seperti ini, jangan-jangan kita ini nggak ada apa-apanya juga, karena Nabi saja pada masa itu sudah mengajarkan atau menceritakan tentang hal apa wisdom itu. Iya. Gimana, Bang? Maka dibilang subjek ke seorang arif searaf berarti nikahnya wanada itu bisa jadi semacam sebuah nasihati. Iya, sebetulnya kalau nikahnya ma'ahna artinya tidak mempergunakan hartanya
Sudah tidak berguna, gitu, tidak mempergunakan, jadi dinasehati, diuruki, menggapakan. Jadi nada nih kan kudu pakai deklaratif gitu. Jadi persuasif, namanya semacam nasihati, alokasikan sampai bermanfaat. Ini kan nama ya lamun kayak wong pidato siraku dunyane orang mumpakat ya kan jenakan ya deklarasi. Sifatnya deklaratif itu kan ya yang dislike yang penting ya. Nah, daripada Anda tidak manfaat, Anda mau nyumbang saya berapa? Iya kan. 100 Untuk Nabi. untuk turunan. 175 Nabi atau ya. 125. Untuk Nabi Muhammad loh. Oh, untuk Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya karena mungkin menganggapnya seperti itu. Kurban Anda tidak memanfaatkan hartanya untuk dirimu sendiri. Iya, Ya akhirnya orang Islam dalam kajian yang semacam itu ya kita kayak wakil dan kemudian sugi gue ya kan dalam pemahaman kita kan begini, nanti masuk surganya suwe anunya apa di hisabnya suwe, artinya begini kok malaikatnya yang menghisabkan malaikat dalam putusan Allah bodoh tenunya tidak canggih gitu, pakai scanner aja tok di anunya nih jidat yang hitamnya tuh itu kan salah satu tanda untuk bisa scan kan di situ. Iya, scannernya di situ gitu. Kayak ini pihak ini. Nanti kan selalu orang. Wah, bingung. Bapak aku pun dikubur sekarang ya bedor. Dalam rak aja bedor. Habimus kondisupus cokopie dari orang eri kacang. Heri. Iya karena arif badan nasihati ngomong. Iya. Iya, makanya kepada sahabat-sahabat yang mereka kenal gitu. Jadi bukan kepada publik. Bukan kepada publik, itu kan sepertinya nggak arif ya, mempermalukan orang banyak di hadapan publik. Makanya orang-orang yang kenal itu ya nasihati ya. Pertemuan dinasihati apa. Jadi ini sekaligus sebagai motivasi juga bahwa orang-orang yang merasa sudah sukses apa itu ya ajaklah yang lain-lain. Jadi Al-A'raf bisa jadi ya orang-orang yang sukses lah. Ya konteks ini mungkin itu karena urusannya agama. Ini apa? Ya kepada mereka-mereka yang gagal dalam ekonomi karena tadinya beli nurut, ayo cak usahakin lagi maju gitu. Aura. Ternyata mereka pada bangkrut. Kemudian ya kita berikan nasihat kepada mereka. Jadi hendaklah orang-orang yang sukses itu enggak sukses sendirian. Banyak tuh orang-orang soleh sekarang di TikTok itu membagikan ilmunya. Bahkan dulu itu yang biasanya orang-orang yang berhubungan dengan bisnis kuliner itu mereka menjaga rahasia. Wah, ada resep rahasianya. Namanya rahasia dapur. Rahasia dapur. Ya akhirnya karena orang itu menyimpan rahasianya, akhirnya banyak diolok-olok. Ya rahasia ya sempaknya dewek kayak cemplungan. Ya sing gawe sedep bakso lho. Sempaknya dewek kayak cemplung. Barangnya sih tanpa dimengkel. Iya. Ya, sekarang banyak orang-orang soleh di dunia maya yang membagikan ilmunya dengan gratis di berbagai bidang, di bidang kesehatan, bidang kuliner, bidang bisnis, bidang IT, ternak, bagaimana cara memperoleh uang dari Facebook, ini dilakoni jajam, jadi di Facebook Pro,
Kayak GL. Iya, GL Pro. Kalian bahkan follow alternatif. Iya. Oh iya. 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 Jadi tuntutannya kita harus berbuat bagaimana? Kalau kita di dalam surga harus berbuat apa? Kalau di neraka berbuat apa? Ya, ya pada intinya sih ya berbuat baik ya. Berbuat baik itu ya sangat luas ya. Berbuat baik itu sangat luas. Apa saja sesuai dengan kapasitas kita. Ya duit ya kira-kira batur ya melu ngerasa nang paling belia udu dek ngerasa ayo sih coba. Iya. Nah, kopi ya mangga Perluannya kopi. kita kan ngono, tuntutannya kita. Ya tuntutannya kita kan hidup di dalam surga harus bagaimana? Iya. Harus berbuat apa? Dan sebaliknya. Berbuat baik. Ya berbuat baik. Kalau di neraka berbuat apa? Ya berbuat baik kalau pengen nggak lama-lama di neraka gitu. Artinya kan ini sebetulnya ujungnya pada kesadaran. Makanya orang kita banyak diingatkan atau diperintahkan untuk banyak berzikir itu sebetulnya ya untuk mencapai kesadaran itu. Jadi bisa jadi zikirnya itu melalui bacaan-bacaan tertentu, tetapi ujung-ujungnya itu sebetulnya pada kesadaran. Berzikir sholawat, berzikir subhanallah, berzikir asmaul husna, semuanya itu mengarah pada kesadaran. Jadi jangan berkutat pada zikir itu sendiri, pada bacaan zikir itu sendiri. Apalagi orang yang membaca zikir tertentu tidak tahu maknanya, itu kan robotik banget. Maka proses penyadarannya itu tidak akan sampai. Az-zikr itu sadar. Ingat tuh, kalau ingat sih, saya ingat punya utang sama warung situ. Itu bukan zikir, ingat seperti itu. Tetapi sadar. Nah, itulah zikir. Kalau seperti ini bagaimana? Kalau misalkan kita baca buku atau kita baca ya kita eksplorasi dengan orang-orang ya yang punya teori gitu kan akhirnya ada orang pemikiran seperti ini ada orang yang berteori seperti ini akhirnya kita yang tidak terpikirkan akhirnya kita tahu ada orang mikir begini tuh ada itu termasuk zikir nggak Pak? Iya, bagian dari zikir itu. Iya, misalnya kita masuk ke orang-orang yang 100 berpengaruh di dunia lah contoh teorinya begini akhirnya kita ada orang mikir begini yakin yang ke 101 ada orang mikir begini gitu loh akhirnya kan kita menganalisa iya juga sebenarnya teorinya nih connect gitu dengan begini psikologi connect dengan sosiologi dengan ini itu juga sama dengan zikir gitu. Ketika orang yang sadar itu selalu terbuka pikirannya untuk menerima apapun. Kalaupun sekarang itu belum bisa masuk akal saya, mungkin saya belum sampai pada kapasitasnya. Atau memang sesuatu itu memang betul-betul nggak masuk akal. Tapi bisa jadi, artinya terbuka segala kemungkinan. Bisa jadi memang betul-betul sesuatu itu nggak masuk akal. Bisa jadi saya yang belum bisa mengapresiasi. Ya sebenarnya nggak usah baca buku lagi, kita ketemu dengan semua orang juga. Ini kadang-kadang kita aneh juga nih orang ini. Targani mikirnya kayak gitu. Targani mikirnya kayak gitu. Jajang mikirnya kayak gitu. Artinya kan kok ada ya orang punya pikiran semacam itu. Ya sebetulnya ya inilah hebatnya Allah kan. Iya. Makanya di Al-Quran sangat dikecam orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir kan sebetulnya orang-orang yang menutup pikirannya. Tidak open mind gitu. Kalau kita open mind, oke, welcome. Semua pikiran boleh masuk. Terserah saya mau pakai atau tidak. Jangan buru-buru ada orang bicara lain,
langsung kita tolak, itu kafir. Jadi jangan dikira banyak juga loh orang-orang pinter itu kafir. Ya, Bukan bisa jaminan. Berarti Bang Mus, kalau seperti itu istilah tasawuf benar ya, segala sesuatu mengorientasikan keagungan Allah. Iya, pada akhirnya kan begitu. atau sih ke norma-norma yang nilai-nilai luhur ya pada baik. Atau dengan kata lain antara tadi surga neraka, bagaimana kita menyikapinya. Nah, umpamanya kerjaan itu sama, katakanlah bertani semua, masuk semua. Yang satu menyenangi pekerjaannya, yang satu selalu bisa. Ya ini neraka dan surga. Iya. Ya misalnya kerjaan orang didukung kalau seni kan melelahkan. Tapi lama-lama seni ya. Jadi pun surga ya. Apa yang dibilang? Apakah anak seninya kan senang lah. Cuman pertanyaannya kan ketika surga harus berbuat apa, di neraka berbuat apa nih? Kemudian konteksnya surganya surga yang apa dulu? Surga yang tempat ya, atau surga kan yang artifisial gitu. Kalau surganya tempat ya mungkin ya kita dianjurkan banyak wirid, bayang bengi, ya kan, sampai sembahyang yang langkarane kan, itu juga dilakukan. Sembahyang langkarane. Iya, artinya kan anunya kan solusinya semacam itu. Tapi kalau kemudian surga dan nerakanya itu artifisial kayak Wahyudi tadi katakan, orang-orang yang cinta dengan pekerjaannya itu adalah orang-orang yang berada dalam kondisi surga, ya berarti orang yang harus mencintai pekerjaannya kan. Iya. Ya dengan kata lainnya kan surganya pemulung adalah di tempat sampah. Yang makannya senang. Kan banyak akal gitu. Surganya pemulung adalah di tempat sampah. Surganya tukang gali kubur ketika banyak orang mati. Nah, Ya, sebelum orang matinya masuk surga dia udah masuk. bagaimana kita menyikapinya? Jadi Iya. ketika kita berada di katakanlah di kesenangan, ya kita harus bagi-bagi kesenangan kan. Ya bagi-bagi kesenangan lah, ini belum ngomong bagi-bagi ngomong kan. Ya, jadi ya tergantung mindset kita juga ya. Jadi kadang-kadang orang sebetulnya berada di surga, tetapi dia menafsirkannya neraka. Satu contoh yang jelas, kemarin saya posting begini. Orang kerja capek, mengeluh. Orang olahraga capek, bangga. Itu kan pada baik pegele. Maculnya, sing esok tekan awan. Aduh, pegel jahat terang. Pegel kabeh matul oli pirang anu. Tapi apa? Melayu-melayu. Oh, kita skin Melayu tekaning anu. Oh, ente masa kuat tak? Kit, wis tua semene le. Kita bisa Melayu tekan anu. Padahal kondisinya lagi capek itu sama-sama. Dengan orang yang macul. Tapi orang yang olahraga dia bangga. Bangga, pegel wongnya sih, tapi bangga. Ini nikmat surga kan. Tapi wong kerja ngeluh, padahal oli duit. Tapi ngeluh. Oh, nyediakan majikan lah. Iya, apa maning kok? Ngomongnya mau Sing sugi si majikan bah, kita sih angger bae melarat. tapi kiki makan mah. Anak dengan sufi mungkin yang anu artinya surga neraka tempat kalau mungkin tempat. Si A karo si B batur akrab, si A manjing suarga, si B manjing neraka. Misalnya mengkonon nih. Nah kok kalau ketemu cuma pengeran mungkin. Jadi si A kapan malaikat kita kudu debat si B kajiring di bakal si B kudu di neraka. Ayo je, kita kepengen ketemu je. Ya bisa juga kan neraka bisa. Jadi bisa bermain ya bisa. Ya gitu aja di mana. Ceritanya pun. Jadi si ahli suarga dijak mang neraka. Itu mau kapan terus dia. Dari sini ayo suruh kudu neraka tuh enakan temen gitu. Kita suarga kebenakan.
ayo gorupan ya. Ya umum gitu. Pun baik, nggak bisa jadi mengkonon. Mau kasih amanah kan, lalu ke surga, bayar diturutin pangeran dia. Dan pangeran bahan nurut itu. Bakatnya orang surga bagus, bahkan ini neraka masih penting kalau pangeran. Teori tasawuf kan mengkonon baik. Makanya ada berputar di kemakhlukan, surga gak mati makhluk. Bakat sang khalik orang mau nikmat, mangsa enak-enak. Bakat sufi kan dari kutu khalik ke sini tempulu. Wis dimikir surga neraka lah urusan itu kalau khalik. Jadi kalau mengkonon, ya bakat tasawuf nanti pangeran. Iya, mana buat cerita mengkonon lo. Jadi bakal wong itu ibadah kalau segala kah. Nah, pakai sudah ibadah sirah makhluk, ramalnya makhluk, juga di surga makhluk mana? Jadi kayak gede sirah giling roda penggiling dah. Terus terpaksa agung dah itu. Perasaan pada masih muter di koniku, di makhluk. Oh, mengkonon. Yang jadi aneh tuh bang, padahal kan dijanjikan surga ya, surga ki masih jelas lah masih absurd ya, bentuknya kayak apa dan sebagainya. Padahal ambil tuh ya, yang jadi aneh. Ya itu saya Ya, karena gambaran sih digambarkannya seperti itu. Makanya kan orang berpacu. Nah, kalau ente bikin gambar yang lain kan boleh. Boleh. Ya. Sebenarnya iya, dalam kehidupan kenyataan juga sudah dirasakan. Contoh kita ke tempat hiburan lah, gitu. Tapi dalam hati kita kan apa ya, punya rasa kemarahan apa? Pasti masa indah masa. Iya. Ya kan dalam konteks kehidupan juga kan udah dirasakan. Contoh kayak apa? Contoh mau kan mau maju kalau mau olahraga kan. Ya betul. Ayo kita dijak di botol kalau dijak di pinggir kali masih senang kan itu. No, ya. Ada kenyamanan di situ ya Pak. Surga bang. Di hotel Hotelnya kan anak kali. Oh, Libur kali kan. tapi kenapa kalian ada hotel? Hotel ke anak kalian ya. Nah, hotel kalian. ya. Kan ada di surga naim. Kalau siang lebih mewah hotel daripada di pinggir kali. Bagi kita ya nikmat pinggir kali. Bisa mindsetnya kan susah. Ya, jadi begitu Kang apa Karan? Sobari. Set berjarak baik dulu. Jadi setelan pikiran kita yang merasa hidup di neraka segera setel ulang pikirannya. Setel ulang. Jadi semua orang bisa berhak untuk mengalami surga atau mengalami neraka. Suka-suka aja. Malah ada kalimat yang Rasulullah baik. Diterus nang Rasulullah. Terus. Aja Rasulullah baik nang tambah susah sih. Kudu digeret dipaksa. Sudah syukuri yang ada. Realistis. Aneh oncom nih ngarep panganan oncom. Mau. Karena ya itu makanya ada anekdot begitu tuh. Ada 2 orang tahanan yang satu dipai sate, empal, dendeng, bergedal segala macam. Ini oncom tahu gesek. Ternyata stroke. Jadi akhirnya kan berubah satu pendapat bahwa oncom tahu itu bisa mengakibatkan stroke daripada sate empal. Iya. Nah, itu kan karena kondisi kejiwaan mengkal kunyuk. Iya. Pada bayi malingnya kan di bayi mangane enak-enak baik. Jadi pakai pakanannya oncom beli usus. Stroke sampean. Jadi kangaran sate tidak menimbulkan darah tinggi. Tidak. Oncom. Oncom yang menimbulkan darah tinggi.
Ya makanya ada pertanyaan begini. Ketika engkau mau makan di piring itu ada nasi dan dendeng. Ketika mau dimakan, kemudian kejatuhan cicak. Apa yang akan Anda katakan? Piring. Ya kan? Bukan sama dendeng. Nah, berarti anda yang jawab, kita kan ngomong. Kalau sampai terjadi seperti itu, berarti harus begitu ya. Kirik maga sih bakal kita di depan kabeh sering top dari kiri ke kita kemangan balunya baik. Dia bilang cerdas sih. Dulu itu bilang cerdas. Kita ganggu. Bilang mau di kawat bisa. Di kawat lu. Kucing itu pelolongan. Oknum ya. Tapi aja terus ngobrol. Pakai metu orang. Ya. Mungkin kena najis. Jadi jangan berpikir surga dan neraka itu